Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siva Nur hari ini, semester 3 Non-Rek Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-11 dengan materi hukum pidana lanjutan dari dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nureni SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendiari Dayandi SHMH. Baik, B. Residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang, pasal 244 dan 248. Yang B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya pembunuhan atau penganiayaan. C. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penganiayaan dan berhubungan dengan penerbitan atau pencetakan, misalkan penghinaan terhadap presiden atau wakil, pasal 134 sampai 137. Selanjutnya yang kedua, antara kejahatan yang kemudian diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap atau putusan hakim yang itu tidak berupa penetapan atau beseking. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu harus berupa pidana penjara. Yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali tidak dihapuskan. Yang B, belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan, pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549. Syarat-syarat residif pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang harus dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu mengulangan belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran yaitu yang pertama, ada pidana denda ganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Yang kedua, pidana atau denda atau kurungan dilipatkan menjadi 2 kali. Selanjutnya ada residif di luar KUHP. Residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangan yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila A. sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. B. untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. 2. Residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain, dengan ketentuan pemberatannya itu A. tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Yang B, pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.